Pariwisata menjadi salah satu tumpuan Indonesia sebagai bentuk pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya menyajikan keindahan, tapi juga menarik berbagai wisatawan untuk datang. Salah satu yang akan menjadi daya tarik dengan adanya objek wisata dan juga wahana yang tentunya berbeda dan memacu adrenalin. Sebut saja seperti Flying Fox. Mungkin bagi sebagian banyak orang sudah mengetahui wahana Flying Fox ini, karena hampir di tempat-tempat wisata di ketinggian selalu menghadirkan wahana-wahana ekstrim. Secara singkat, Flying Fox adalah permainan tantangan yang terdiri dari pulley atau katrol yang digantungkan ke wire atau kabel baja yang kemudian akan meluncur dari satu tempat ketinggian ke tempat yang lebih rendah. Sebelum lebih jauh, kita perlu memahami sejarah adanya Flying Fox ini. Flying Fox merupakan istilah yang sering digunakan dalam bahasa Inggris Australia dan Selandia Baru. Namun di Indonesia, Flying Fox mengacu pada peralatan zipline profesional sehingga skalanya lebih besar dari sekedar untuk permainan anak-anak. Pada zaman dulu, di pedalaman Australia, Flying Fox ini digunakan untuk mengantarkan makanan atau alat-alat lainnya kepada orang yang bekerja di sisi lain dari sebuah hambatan yang menjadi penghalang. Misalnya seperti sungai besar yang kemudian diadaptasi di Indonesia menjadi sebuah permainan Flying Fox. Flying Fox ini selain menjadi tempat atau wahana yang mengasyikan, tapi juga dapat menjadi pengalaman tersendiri yang juga akan dapat melatih Anda seperti melatih kecepatan dalam pengambilan keputusan, melatih kepercayaan dan keberanian Anda, serta melatih keyakinan akan kemampuan diri Anda sendiri. Selain hal tersebut, tentunya dengan permainan ini ada juga resiko yang ditimbulkan apabila prosedur yang kita lakukan tidak benar, yaitu sudah pasti adalah jatuh dari ketinggian. Beberapa hal tersebut bisa saja terjadi apabila pekerja atau operator Flying Fox kurang paham terkait prosedur keselamatan wisata Flying Fox, SOP untuk maintenance dari alat dan respons gawat darurat yang tidak memadai, ataupun apabila Anda tidak benar-benar mengikuti arahan dan petunjuk keselamatan dari pekerja atau operator wisata Flying Fox tersebut. Lalu dengan resiko yang ditimbulkan dari wahana ini, apakah penikmat wahana ini hanyalah orang dewasa saja? Bagaimana dengan anak-anak? Di beberapa tempat wisata saat ini sudah banyak pula yang menyediakan wahana Flying Fox yang tentunya aman untuk dilakukan oleh anak-anak. Standarisasinya terlihat dari panjang lintasannya, di mana Flying Fox untuk orang dewasa adalah sepanjang 80-100 meter, namun untuk anak-anak hanya sepanjang 50-60 meter saja. Biasanya, Flying Fox ini berada di lokasi outdoor atau ruang terbuka dengan memperhatikan kontur tanah yang kuat dan aman dalam pembangunan tower, atau pemilihan pohon yang digunakan sebagai tempat untuk instalasi peralatan Flying Fox dan memikirkan juga hambatan di sepanjang jalur wire atau kabel. Apabila semua hal terpenuhi, maka kita juga perlu memperhatikan peralatan apa saja yang digunakan sebagai alat pengaman dan pelindungan diri dalam penggunaan Flying Fox, yaitu seperti wire atau seling baja yang berfungsi sebagai medan meluncurnya pulley. Pulley atau katrol berfungsi sebagai roda untuk meluncur di atas seling baja. Carabiner berfungsi untuk mengaitkan dari pulley ke harness dan sangat berperan penuh sebagai sistem keselamatan. Seat harness atau full harness adalah alat pengaman yang dipasang ke tubuh. Helm untuk melindungi kepala dari benturan-benturan yang memungkinkan terjadi. Sarung tangan berfungsi untuk melindungi tangan operator saat melakukan belayar atau saat melakukan penambatan pada tali. Tali Carmantel berfungsi sebagai alat pengereman. Chain block sebagai katrol atau tracker untuk menarik seling baja pada saat pemasangan Flying Fox. Bantalan kayu atau karet berfungsi sebagai alas saat melingkar. Clamp sling atau kuku macan sebagai penahan atau pengunci seling baja agar tidak terlepas. Webbing sebagai tali penghubung dari seat harness yang dipasang di tubuh ke pulley. Hal yang tidak kalah penting adalah bagaimana konstruksi bangunan tower Flying Fox disesuaikan dengan lokasi, jenis bahan konstruksi, besar kapasitas tower, juga lintasan kabel tower. Bahan yang digunakan sebagai tower juga bisa sekedar bahan biasa, tentunya pemilihan jenis besi baja yang digunakan perlu dipertimbangkan. Namun apabila tiang tower menggunakan pohon, maka perlu diperhatikan jenis pohonnya, yang kuat dari batang hingga akarnya.
Dan usahakan pemilihan pohon yang tidak akan mati karena paku atau benda tajam lainnya. Faktor perawatan pohon juga perlu diperhatikan agar dapat memantau perkembangan konstruksi pergeseran pohon yang bertumbuh atau menua, agar mengetahui sejak dini bila terjadi korosi. Dan yang pasti, setiap towernya memiliki tinggi yang berbeda. Tower 1 akan jauh lebih tinggi dari tower kedua, yang tentunya sudut kemiringannya juga perlu diperhatikan dengan jarak antar towernya sepanjang maksimal 100 meter. Selain instalasi peralatan, tentunya yang perlu dibangun juga adalah sumber daya manusia atau operator dan pekerjanya, yang tentunya diberikan pelatihan berupa tentang tata cara, pemasangan peralatan dan inspeksi rutin termasuk kondisi tower. Penggunaan alat pelindung diri, operator harus memahami standar keamanan serta SOP harus diterapkan dengan baik. Tindakan-tindakan pencegahan kecelakaan hingga pertolongan pertama ketika mengalami keadaan gawat darurat. Tidak hanya itu, dalam proses kegiatannya pun juga perlu dilakukan hal sebagai berikut. Wisatawan menerima instruksi keselamatan dari operator sebelum melakukan kegiatan Flying Fox berisi tentang informasi bahaya dan keselamatan yang harus dipatuhi wisatawan. Operator atau pekerja mengecek secara verbal kondisi kesehatan wisatawan, baik kesehatan jasmani maupun rohani. Pekerja memasang peralatan APD atau alat pelindung diri yang dipakai oleh wisatawan untuk memastikan kondisinya dalam keadaan aman dan tidak ada kerusakan saat dikenakan wisatawan. Penggunaan alat pelindungan diri disesuaikan dengan ukuran tubuh wisatawan. Wisatawan harus selalu mematuhi dan mengikuti aturan serta arahan dari operator selama kegiatan berlangsung. Banyak aspek yang mempunyai peran penting dalam mencegah kecelakaan pekerja di wisata ketinggian. Semua pihak harus saling mematuhi SOP, baik itu pengunjung maupun juga operator pelaksana tugas. Dengan begitu, semua akan berjalan dengan aman dan nyaman dalam melakukan kegiatan Flying Fox.